warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atsila Dahlia Lebuha dengan NPM 094124111012 dari kelas B angkatan 2024. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai sejarah, kedudukan, dan juga fungsi dari bahasa Indonesia. Kita masuk ke poin pertama, yaitu sejarah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu yang telah lama digunakan sebagai bahasa pergaulan atau dikenal dengan lingua franca di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu berkembang sebagai bahasa perdagangan sejak zaman kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 dan Majapahit pada abad ke-13 hingga ke-16. Nah, peran bahasa Melayu ini semakin kuat saat bangsa Eropa datang ke Nusantara, terutama saat Belanda menjajah Indonesia. Bahasa ini digunakan dalam administrasi, komunikasi antar suku, dan juga pendidikan. Pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ini secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan. Kemudian, setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia ini ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kedudukan dari bahasa Indonesia. Nah, menurut kebijakan pemerintah, bahasa Indonesia ini memiliki dua kedudukan utama. Yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional, alat pemersatu bangsa, identitas sosial, alat komunikasi antar suku dan daerah, alat pengembang budaya nasional, dan yang kedua yaitu sebagai bahasa negara. Nah, bahasa negara ini maksudnya sebagai bahasa resmi pemerintahan, bahasa pengantar dalam pendidikan, serta bahasa penghubung dalam hukum dan juga perundang-undangan. Serta ada juga bahasa dalam administrasi dan juga dokumen resmi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama sebagai fungsi untuk alat komunikasi antar individu, antar suku, dan juga antar daerah. Yang kedua yaitu fungsi integrasi dan identitas nasional, yaitu mempersatukan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan juga etnis. Nah, yang ketiga yaitu fungsi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni, digunakan dalam pendidikan, penelitian, dan juga publikasi ilmiah. Yang keempat yaitu fungsi administrasi dan pemerintahan, dipakai dalam dokumen resmi, undang-undang, dan juga kebijakan pemerintah. Yang kelima yaitu kebudayaan, yaitu sebagai media dalam sastra, seni, dan ekspresi budaya bangsa. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa dengan kedudukan dan fungsi tersebut, bahasa Indonesia ini terus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, termasuk dalam bidang teknologi dan juga komunikasi global. Sekian mungkin itu saja video dari saya. Saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.